Dan ini Allah berikan kepada kita, tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulitnya Allah memberikan ini kepada kita. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak sulit Allah memberikan itu kepada kita, asal kita siap menerimanya itu. Bila kita siap menerimanya, Allah akan memberikan karamatul uzma, karamat yang besar itu. Dengan apa kita mempersiapkan diri untuk menerima karamat uzma ini? Dengan membersihkan hati, membersihkan dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan makhluk. Kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela. Kita isi hati dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, salawat kepada Nabi. Maka dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bagus, Allah akan mengisi sesuatu yang bagus pula. Nah, insya Allah dengan berkat doa daripada para ulama, para habaib, Allah akan memberikan kita karamat uzma ini walaupun pada akhir-akhir hayat kita nanti. Dari Al-Hikam berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Artinya, bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya sempurna keikhlasannya. Itulah terjemah hikmah yang ke-108 ini. Bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya sempurna keikhlasannya, kemurniannya. Maksud daripada hikmah yang ke-108 ini, laisa kullu man yukhassasu bil karamatiz zahirat katayyil ardi wat tayrani fil hawa wal masyi 'alal ma wal kashfi wat tila'il ghaib wastijabatid du'a wa ghairiha saliman minal afat kamura'ati huzuzin nafsi was sukuni ilal asbab wa wujudil hijab. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan karamat yang zahir. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan karamat yang zahir, seperti melipat bumi. Melipat bumi ini artinya kalau kita ke Banjarmasin normalnya 4-5 jam sampai. Nah, orang yang diberi karamat tayyul ardi ini dalam hitungan detik dia bisa sampai ke Banjarmasin. Selangkah sampai ke Banjarmasin. Nah, ini karamat yang zahir. Wa tayran fil hawa, seperti terbang di udara. Karamat yang zahir. Wal masyi 'alal ma, berjalan di atas air. Wal kasfi, kasab, tahu isi hati orang, tahu apa yang dimaksud oleh orang. Wattila'il ghaib, dia mengetahui yang gaib. Ada orang kehilangan, nah ujarnya barang pian itu letaknya di tempat ini. Ini karamat yang zahir. Barang pian yang hilang itu adanya di bawah ranjang. Coba periksa. Kalau diperiksa ada di bawah ranjang. Nasidin tahu yang gaib ini. Itu karamat zahir. Wastijabatid du'a, doanya mustajab. Bila berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Wa ghairiha, dan selainnya, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, bukanlah orang-orang yang diberi kelebihan dengan karamat-karamat seperti tadi
selamat dari penyakit-penyakit hati. Jangan dianggap orang yang punya karamat tadi hatinya sudah bersih seluruhnya. Jangan dianggap demikian. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberi karamat itu hatinya selamat dari penyakit. Macam apa contohnya penyakit itu? Kamura'ati huzuzin nafs, seperti memelihara, menjaga bagian nafsu. Contohnya, dia hendak mati ke surga, dia kepingin bidadari. Nah, ini huzuzin nafsi. Jangan dikira orang yang diberi karamat tadi kada kepingin surga. Jangan dikira orang yang punya karamat-karamat tadi kada hendak dibidadari. Nah, padahal itu hendak surga, hendak bidadari, itu sebenarnya adalah penyakit. Penyakit. Karena ini bagian nafsu, bagian diri. Contohnya lagi penyakit wassukun ilal asbab, tentram, tenang kepada sebab. Duit itu sebab, obat itu sebab, macam-macam sebab. Makanan itu sebab, minuman itu sebab. Nah, jangan dikira orang-orang yang punya karamat tadi hatinya selamat daripada senang kepada sebabnya. Wa wujudil hijab, dan adanya hijab. Arti adanya hijab ini hatinya sering kali lupa kepada Allah. Wa katsiran ma tazharu tilkal karamat ala aidil mubtadi'in minas salikin alladzina lam yasbut lahumul istiqamatu wal ma'rifah. Sering kali nampak itu karamat-karamat tadi pada orang-orang yang permulaan daripada salikin, yang mana mereka itu belum tetap istiqamah dan ma'rifat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang permulaan daripada salikin, ini orang ini hendak mulai merintis jalan untuk mencapai ma'rifatullah. Lalu orang ini membikin atau menjadikan macam-macam wiridnya sesuai dengan petunjuk gurunya umpamanya. Lalu orang ini mulai jalan. Pertama dia tobat kepada Allah dari segala dosa, tobat. Lalu dia wara, dia jaga dirinya daripada hal-hal yang syubhat. Dia baca zikir 1000, 2000 sampai 10.000 sehari. Nah, ini orang hendak berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Orang-orang seperti ini belum sampai dia ma'rifat, belum sampai dia dapat istiqamah yang sempurna. Orang seperti ini bisa diberi Allah karamat. Sudah bisa terbangnya, sudah bisa jalan di banyu, sudah tahu isi hati kita. Padahal orang ini baru mulai jalan untuk menuju ma'rifat Allah. Padahal orang ini hatinya masih banyak daripada kotoran-kotoran. Tetapi orang seperti ini diberi oleh Allah karamat-karamat tadi. Wa qad la tazharu ala ahli tamkin ala wasilin al arifin, dan terkadang karamat seperti tadi tidak nampak atas orang-orang yang sudah wasilin, yang sudah arifin. Kadang-kadang orang itu sudah wasil, sudah ma'rifat kepada Allah, tapi dia kada punya karamat seperti tadi. Padahal dia sudah tamkin, sudah mantap dalam kedudukan ma'rifatnya. Hatinya sudah bersih dari selain Allah.
tapi kada diberi Allah karamat tadi. Nah, ini seringkali terjadi. Justru yang diberi Allah karamat itu orang yang pemula, orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya jangan dianggap bahwa orang yang saleh, orang yang takwa kepada Allah, orang yang bagus akhlaknya, tapi kada punya karamat, jangan dianggap ini orang rendah. Ada orang yang kelakuannya masih biasa-biasa, ada orang yang baru mulai belajar, sudah punya karamat, jangan dianggap bahwa itu lebih tinggi kedudukannya. Karena Allah memang demikian. Allah seringkali memberikan karamat itu kepada orang yang pemula dalam hal menjalani suluk ini, menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang bagi ihtiramu haula wa ta'zimuhum, walakin ihtiramu ahli tamkin wa ta'zimuhum aktsar. Nah, sayogianya mereka yang diberi Allah karamat tadi, padahal ini baru dalam perjalanan. Nah, sayogianya mereka itu dihormati, sayogianya mereka itu dimuliakan, disayangi, dicintai, dihargai. Tetapi memuliakan orang-orang yang sudah ma'rifat, memuliakan orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah, ini lebih daripada memuliakan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hikmatu zuhuriha ala aidil mubtadi'in minas salikin umurun. Hikmah nampaknya karamat di tangan orang-orang pemula daripada salikin itu beberapa perkara. Apa rahasianya? Allah itu memberikan karamat ini kepada orang-orang yang pemula. Nah, minha setengahnya inhaduhum bil ibadah lihusuli patrah. Salah satunya hikmahnya adalah membangkitkan, menggairahkan semangatnya pada ibadah pada waktu datangnya kemalasan, datangnya kelingahan. Ini orang ini kan, ini salik, ngarannya salik ini, orang yang sudah berada di jalan Allah, itu wiridnya mungkin zikir itu bisa 5.000, 10.000, 12.000 seharinya. Dirinya sudah dibersihkannya dari dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah, sangkut paut dengan manusia, sudah tobat. Dia sudah jaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Dia sudah hindari dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya. Nah, dia zikir kepada Allah. Ini suatu saat sebagai manusia ada rasa bosan. Nah, ada rasa lemah, ada rasa kada bersemangat lagi. Nah, diberi Allah orang ini karamat. Dengan karamat lalu gairahnya itu bangkit kembali. Nah, ini rahasianya Allah kenapa memberikan karamat kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan padahal belum sampai kepada ma'rifatullah. Supaya orang ini jangan putus. Nah, supaya orang tetap bersemangat, tetap bergairah. Itu salah satu hikmahnya, rahasianya kenapa orang-orang ini diberi Allah karamat tadi. Wa minha setengahnya lagi hikmahnya itu ikhtibarun lahum, menguji bagi mereka. Orangnya sudah sampai di tengah perjalanan, lurus, diberi Allah karamat, bisa terbang, bisa jalan di banyu, tahu isi hati orang garing dipegangnya sembuh. Ini karamat. Padahal ini ujian Tuhan. Hal yakifuna ma'aha, apakah mereka itu berhenti besertanya karamat itu?
Apakah mereka sudah senang dengan karamat itu? Fayuhjabun, maka mereka didinding daripada perjalanan selanjutnya. Ada orang seperti ini. Dia sudah bagus, sudah suluk, sudah bersih, sudah zikir banyak kepada Allah. Diberi Allah karamat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjinakkan hati orang yang liar. Akhirnya dia senang dengan demikian. Lalu dijadikannya profesi, dijadikannya gawian, mengobati orang gari, mengurus orang nambah perkara, menangguh-nangguh perkara yang akan datang, dijadikannya pekerjaan. Dia senang dengan ini. Nah, fayuhjabun, maka dia terdinding, kan lulus lagi kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini bisa dijadikan Allah cobaan bagi dia. Orang tuh berlampah di padang hutan, di gubuk, puasa, malam bangun, zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan, itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Orang datangan, orang kampung datangan, berhabar, seluruh penjuru datangan. Datang buah botol, minta banyu, minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wirid, seorang kada ingat lagi. Lawan amalan kada ingat lagi karena sibuk melayani orang datang. Minta banyu, ada minta doa, minta macam-macam. Nah, senang dengan demikian, rame dengan demikian. Akhirnya amaliyahnya, wiridnya kada teratur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, fayuhjabun, ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'nafuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya. Begitu orang tahu bahwa dia ini sudah punya karamat, tahuan dah orang datangan dah. Ada orang garing, ada orang betandu ke rumahnya, macam-macam datangan. Nah, dirasanya ini sudah mengganggu. Lalunya lari, lari ke tempat lain untuk menghindari ini. Lari, meninggalkan karamat-karamat ini. Nah, fayuqarrabun, maka orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karamat itu tadi bisa rahasianya itu untuk membangkitkan gairah amal di waktu dia malas. Bisa juga karamat itu cobaan. Bila senang, maka sampai di situ. Bila dia tidak senang dengan karamat, jalannya berlanjut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan setengah lagi, ziyadatu yakinihim fi sulukihim. Karamat itu diberikan Allah untuk menambah keyakinannya dalam perjalanannya itu. Sekian zikir, sekian wirid dibaca, hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan dijauhi, dijalankannya hari-hari. Diberi Allah karamat dengan dibukakan rahasia apa misalnya, lalu keyakinannya bertambah dalam suluknya itu karena diberi Allah karamat ini. Nah, bisa juga karamat itu fungsinya, rahasianya untuk menambah keyakinannya. Wa minha ziyadatu yaqini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi'a bihim, dan bisa pula karamat itu adalah menambah keyakinan orang lain agar orang lain mau belajar dengan dia, mengambil manfaat dengan dia. Bisa juga. Nah, orang ini alim, diberi Allahnya karamat kelebihan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang sekitarnya itu tahu bahwa ini orang punya karamat. Lalu terbuka hati orang untuk menuntut ilmu kepadanya. Terbuka hati orang untuk mengambil manfaat ilmunya. Nah, jadi itu rahasianya kenapa Allah memberikan karamat itu kepada orang-orang yang belum mereka itu sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan Allah karamat. Bisa diberikan Allah karamat.
Al-karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlu tamkin al-arifun hiyal istiqamatut tammah. Adapun karamat yang besar yang tidak diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya, ialah istiqamah yang sempurna. Nah, ini karamat yang besar. Kalau karamat berjalan di banyu itu karamat yang kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena itu bisa terjadi kepada orang kafir. Orang kafir ada yang bisa jalan di banyu, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa terbang, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa kasab, dilanjur oleh Allah. Nah, jadi kalau ada yang demikian, itu karamat kecil. Karena itu masih bisa Allah berikan kepada orang yang menentang Allah. Nah, adapun karamat yang besar yang tidak diberikan dengannya kecuali orang-orang yang mantap ma'rifatnya, hiyal istiqamatut tammah. Istiqamah sempurna. Orang yang selalu dalam kondisi takwa zahir dan batinnya. Nah, ini sudah punya karamat. Ini karamat yang agung yang hanya diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat. Istiqamah artinya selalu dalam kondisi takwa zahir wal batin. Pekerjaan orang ini zahirnya, batinnya, dalam kondisi apapun kada terlepas daripada takwa kepada Allah. Nah, ini karamat yang luar biasa. Karamat yang luar biasa. Ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang istimewa, kepada orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya. Dalam keadaan susah, hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan senang, hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan orang banyak, hatinya kada berubah kepada Allah. Dalam keadaan sunyi sendiri, hatinya kada berubah kepada Allah. Selalu ingat Allah. Nah, ini istiqamah tammah. Itu kada bisa dimiliki, didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sudah mendapat keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karamat yang paling agung. Istiqamah tammah warabul hijab. Nah, ini rabul hijab ini merupakan karamat yang agung juga. Rabul hijab ini orang-orang yang bila mendengar sesuatu dia mendengar Allah, bila melihat sesuatu dia melihat Allah, tidak ada hijab dinding baginya. Nah, kalau kita diberi Allah ini karamat besar. Karena ini hanya diberikan Allah kepada orang yang sudah sampai kepada kedudukan tamkin min ahlil ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan kita terperdaya dengan karamat-karamat yang zahir itu. Karena karamat yang zahir itu masih dianggap adalah karamat kecil. Kenapa kecil? Karena Allah bisa memberikan kepada orang yang takwa, bisa Allah berikan kepada orang yang durjana. Tapi kalau ini karamat batiniyah, ini karamat uzma, karamat agung, nah ini hanya Allah berikan kepada ahlil wilayah, orang-orang yang diakui Allah sebagai kekasihnya ini. Nah, ini yang kita tuju dalam kehidupan kita ini. Dengan kita melatih diri, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengamalkan wirid, dengan kita memperbaiki akhlak, dengan kita mencintai ulama dan habaib, ini kita harapkan bahwa kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala karamatul uzma, karamat yang besar ini. Kita kadang menghendaki karamat-karamat zahir, kadang mengingini itu. Jangan kepingin terabang, jangan kepingin batu jadi duit, jangan kepingin. Jangan kepingin batu digenggam jadi berlian, jangan kepingin itu. Nah, yang kita kepingin, yang kita ingin bahwa kita diberi Allah istiqamatut tammah. Kita diberi Allah istiqamah yang sempurna dalam kondisi takwa dalam berbagai keadaan, dan yang kita ingin bahwa diangkat daripada kita hijab dinding sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah, dan ini Allah berikan kepada kita, tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulitnya Allah memberikan ini kepada kita. Wa madzalika 'alallah bi'aziz. Tidak sulit Allah memberikan itu kepada kita, asal kita siap menerimanya itu. Bila kita siap menerimanya, Allah akan memberikan karamatul uzma, karamat yang besar itu. Dengan apa kita mempersiapkan diri untuk menerima karamat uzma ini? Dengan membersihkan hati, membersihkan dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan makhluk. Kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela. Kita isi hati dengan akhlak terpuji. Perbanyak zikir, salawat kepada Nabi. Maka dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bagus, Allah akan mengisi sesuatu yang bagus pula. Nah, insya Allah dengan berkat doa daripada para ulama, para habaib, Allah akan memberikan kita karamat uzma ini walaupun pada akhir-akhir hayat kita nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatut tasi'atu ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-109 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, la yastahkirul awrada, la yastahkirul wirda illa jahul. Al-waridu yujadu fid daril akhirah, wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yakhluqu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka, wal waridu anta tatlubuhu min. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Terjemah hikmah yang ke-109, tidaklah merimihkan, menganggap inting akan wirid kecuali orang yang bersangatan jahil. Al-warid, sedangkan warid itu didapat di negeri akhirat, dan wirid itu hilang dengan hilangnya ini dunia. Wirid itu terhapus dengan terhapusnya dunia ini, dan paling berhak yang diperhatikan dengannya sesuatu yang tidak ada gantinya. Bermula wirid itu Allah menuntut daripada engkau, sedangkan warid itu engkau menuntut dari Allah. Manakah utamanya? Manakah utamanya sesuatu yang Allah menuntut daripada engkau dibanding dengan sesuatu yang engkau menuntut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna hikmah yang ke-109 ini. Para muhibbin rahimakumullah, setidaknya dalam hikmah ini ada 3 hal yang kita ambil. Yang pertama, la yastahkirul wirda illa jahul. Tidaklah menganggap rimih, tidaklah menganggap inting akan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Sagab berkata, man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid, maka dia itu adalah kera, monyet atau warik dari kita. Wa man laisa lahu azkar falaisa yuzkar. Orang yang tidak ada punya zikir, maka dia tidak akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan wirid itu? Sebagian ulama
menta'rifkan, mendefinisikan wirid itu huwal hissatu minat ta'atin nafilah allati tulzimu nafsaka biha fi awqatin makhsusat karaka'atin minan nafilah wa kakiraatil Qur'an wa kalatizam bi azkaris sabah wal masa. Wirid itu artinya bagian dari taat-taat yang sunat, yang mana engkau melazimkan diri engkau dengannya pada waktu-waktu tertentu. Ibadah-ibadah sunat yang kita lazimkan diri kita memperbuatnya pada waktu-waktu tertentu, nah itu disebut wirid. Contohnya karakaatin minan nafilah, seperti beberapa rakaat dari sembahyang sunat, wa qiraatil Qur'an, seperti baca Quran, dan seperti melazimi zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Nah itu contoh wirid tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila wirid itu dianggap inting, artinya dianggap inting itu hendak dikerjakan kah, hendak perai kah, nah maka ini orang adalah jahul, bersangatan jahil. Wirid itu punya pengaruh yang besar dalam membentuk jiwa seseorang. Wirid punya pengaruh yang besar dalam membentuk akhlak seseorang. Karena wirid itu antara lain adalah melatih disiplin seseorang. Disiplin seseorang. Orang yang punya wirid itu biasanya orang yang tepat janji. Orang yang punya wirid ini kalau berjanji bisa dipercaya, karena dia sudah terbiasa tepat waktu. Kan misalnya jam sekiannya baca ini, karena habis ini dia baca ini, habis ini dia sembahyang ini. Itu sudah jadi pekerjaan hariannya. Nah, dengan demikian terbentuk disiplin dirinya mengerjakan sesuatu kebaikan. Nah, orang seperti ini hidupnya dalam masyarakat pun disiplin. Dalam masyarakat pun orang ini tepat waktu, tepat janji, karena sudah dididik oleh wirid itu sendiri. Nah, kalau orang itu tidak punya wirid, nah ini kada punya wirid, orang pemandirannya kada kau dipakai, janjinya banyak luputnya, karena dia untuk urusan dirinya pun kada punya waktu yang tetap, kada punya waktu yang tetap, kada punya disiplin, sehingga janjinya banyak lewat. Di masyarakat hidupnya kada disiplin karena kada punya wirid dalam hidupnya. Nah, jadi wirid itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap inting, itu punya pengaruh yang besar dalam mendidik diri kita sendiri. Al-wirdu ala thalathati aqsam. Wirid itu ada 3 macam. Wirdu umumil muslimin. Yang pertama wirid umumnya kaum muslimin. Wirid umum bagi orang-orang Islam. Artinya ini orang kada mempunyai pembimbing yang khusus. Orang ini kada mempunyai guru yang khusus. Nah, ini disebut dengan awamul muslimin. Nah, wiridnya mereka itu sarful awqat fi anwa'il ibadat, menggunakan waktu-waktu pada macam-macam ibadat. Wa ibadatuhum, ibadat mereka itu orang awamul muslimin, baina zikrin wa du'a wa salatin wa siyam wa ghairiha. Wiridnya zikir, doa, salawat, puasa dan lain-lainnya. Artinya orang awamil muslimin ini bila mana ada anjuran-anjuran Rasulullah dari hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan yang dibaca, sembahyang-sembahyang yang dikerjakan, baca
dan lazimkan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Nah, ini sudah jadi wirid bagi mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya wirid yang utama dilakukan oleh kaum muslimin muslimat, salat sunat witir. Nah, ini salat sunat witir. Apabila kita melakukan sembahyang witir dan ingin kita jadikan salat witir ini wirid kita, pertama kita ambil dulu berapa jumlah bilangan rakaatnya. Karena salat witir ini mulai 1 rakaat boleh sampai 11 rakaat. Pilih mana kira-kira yang mampu untuk diteruskan. Paling sedang misalnya 3. Nah, ambil 3. Setiap malam 3 rakaat witir. Setiap malam 3 rakaat witir. Nah, jangan berubah karena kadang-kadang sarakaat, kadang-kadang kita karena rajin bisa sampai 11 rakaat. Nah, jangan kayak itu. Tekan-tekan kita perai sama sekali. Itu kalau jadi wirid ngarannya. Wirid ini tertentu, kita ambil 3. Kita ambil 3. Nah, kemudian cari waktu khusus. Apabila kita melaksanakan sembahyang witir itu yang bisa selalu dikerjakan. Misalnya habis sembahyang Isya. Nah, habis sembahyang Isya. Ini setiap malam witir kita laksanakan habis sembahyang Isya. Kalau itu waktu yang kita pilih. Kalau kita ambil misalnya habis tengah malam atau menjelang subuh jam 3. Nah, jam 3 tiap malam jam 3. Nah, itu wirid. Jadi sembahyang witir itu jadi wirid kita. Nah, wirid yang utama daripada sembahyang sunat itu adalah witir, karena kedudukan witir ini mendekati fardu. Lebih daripada qabliyah ba'diyah, lebih daripada sembahyang tarawih. Besarnya pahala sembahyang witir ini. Jadi sembahyang sunat yang utama kita jadikan wirid terlebih dahulu adalah witir. Nah, habis witir itu sudah kita aktif, kita ambil 3, kita ambil melaksanakannya habis sembahyang Isya. Nah, itulah yang kita kerjakan dulu. Tiap malam sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, demikian jadi pekerjaan kita. Nah, maka si witir ini jadi wirid kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau sudah witir kita olah wirid, dijadikan wirid. Nah, selanjutnya sembahyang rawatib. Mulai sunat subuh. Nah, itu sunat subuh. Nah, kemudian lagi sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Bagi yang belum pernah punya wirid ini cukup ambil 2 dulu. Qabliyah zuhur itu 2, ba'diyahnya 2. Lebih baik itu daripada kadang-kadang tadi. Daripada kadang-kadang. Nah, biar 2, cuma selalu 2. Sebelum zuhur 2, habis zuhur 2. Nah, sebelum asar, nah ini kadada qabliyah nang kuat. Habis maghrib ambil 2. Habis isya ambil 2. Nah, jadi 10 rakaat jadinya. Nah, 10 rakaat ini dijadikan wirid. Sedikit tapi jadi wirid itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada yang kadang-kadang tadi. Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qall. Allah paling suka amalan kita yang terus-menerus walaupun sedikit. Sunat subuh 2, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Nah, ini dulu diulah wirid. Nah, bila sudah ini mantap, sudah kukuh, sudah menyatu dengan diri kita, tambahin yang lain. Misal qabliyah asar
4 rakaat. Karena yang biasa belum zuhur 2 jadi 4 rakaat. Ba'diyah zuhur yang dulunya 2 jadi 4 rakaat. Nah, tambahi. Tapi mantapakan dulu yang kita kira-kira bisa untuk mengekalkannya itu. Nah, habis itu sembahyang duha. Sembahyang duha kita jadikan wirid. Sembahyang duha kita jadikan wirid. Kita ambil berapa rakaat kira-kira yang mampu? 2. Waktunya jam berapa? Nah, sembahyang duha ini boleh mulai jam 6 lewat sedikit sampai zuhur. Nah, pilih waktunya yang mana kira-kira bisa disiplin tiap hari. Misal ambil waktunya jam 8. Nah, tiap hari jam 8 2 rakaat, tiap hari jam 8 2 rakaat, tiap hari jam 8 2 rakaat. Nah, ini disukai Allah. Jadi wirid. Baca Quran. Malam kita ambil waktunya, misalnya antara maghrib isya. Surah apa yang dibaca? Misal kita pilih surah utama, surah-surah yang utama Yasin, surah As-Sajdah, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Cukup 4 dulu. Berjalan terus menerus 4 rakaat, 4 surah ini tiap malam antara maghrib isya. Nah, supaya ini 4 surah jadi wirid kita. Nah, habis itu kita zikir pagi, zikir petang hari. Ini cukup kita ambil salah satu di antara ratib, misalnya ratibul haddad habis subuh, ratibul haddad habis asar, atau ratibul atas subuh, ratibul atas asar. Pilih salah satunya. Jadi jangan terlalu berat berdahulu karena kewalahan. Jangan langsung ambil banyak, tunggu dikitan, bertahap. Karena bertahap supaya ada berisi wirid. Nah, ada berisi wirid. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ibadahnya, wiridnya awamil muslimin itu menggunakan waktu pada macam-macam ibadah mereka itu antara zikir, doa, sembahyang, puasa dan lainnya. Wa wirdus salikin, yang kedua wirid orang salikin. Wirid orang salikin ini wirid orang yang berada di bawah bimbingan guru. Nah, bimbingan guru. Huwa ma yu'ayyinuhu lahu syaikhuhu la yazidu alaihi wa la yanqus. Nah, wiridnya orang salikin ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh gurunya, tidak boleh dia mengurangi dan melebihi. Itu wiridnya orang salikin. Jadi guru, nah, ikam gak ada perlu baca ini, cukup ikam baca ini aja semacam, cuma 1000 sehari. Nah, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Walaupun hati kepingin hendak membaca yang lain, jangan dibaca, karena guru memberi cuma itu. Nah, ini orang salikin. Yang ketiga wa wirdul wasilin, wiridnya orang-orang wasilin. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah, orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, itu wiridnya fikratun ma'al uqub bi hadratillahi ta'ala. Wirid mereka itu hanya adalah fikir. Wirid mereka adalah fikir serta berhenti di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wiridnya orang-orang wasilin ini mungkin kada sama lagi lawan kita. Wirid mereka itu diam, tafakur di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kada berwirid, orang kada berwirid, cuma wirid orang itu beda. Nah, wirid orang itu kada sama dengan kita. Nah, yang pertama itu yang kita ambil daripada hikmah ke 109 ini, bahwa wirid itu mesti ada dalam diri kita. Bila kita kada punya wirid,
jar Habib Abdurrahman As-Segaf, maka itu adalah bukan manusia tetapi itu monyet. Kera warik ini bebas kada bewirid kada itu turun naik meluncat ke sana kamarinya kada ada wiridnya. Nah bila kita kada berwirid sama itu, jadi mesti ada wirid. Mengkada ada diulah seorang aja, ulah seorang mana nah hendak diulah tadi, hendak membaca Quran tadi, Yasin, Tabarak misalnya, ulah itu jadi wirid. Nah sembahyang witir, ulah witir jadi wirid. Nah sembahyang duha, ulah duha jadi wirid. Nah yang kedua yang kita ambil dalam hikmah tadi adalah al-warid. Al-warid yujadu fid daril akhirah. Warid itu adalah didapat di negeri akhirat. Nah warid itu apa? Warid itu jazaul wirid, balasan wirid. Ini dari Allah. Kalau wirid itu dari kita, kalau warid dari Allah ke kita. Nah kita baca wirid, Allah memberikan warid kepada kita. Warid itu didapat di akhirat. Balasan wirid-wirid yang kita baca, balasan wirid-wirid yang kita amalkan itu di akhirat kita. Di akhirat balasannya. Fa idza ajjalallahu syai'an minhu fid dunya, bila mana Allah menyegerakan akan sesuatu daripada balasan itu di dunia, katuma'ninatin seperti ketentraman, wa yakinin keyakinan, wa tanwiril qalbi terangnya hati, fadzalika fadlun minallah, itu anugerah Allah kepada kita. Nah, jadi wirid yang kita baca tadi itu kena di akhirat. Apabila Allah segerakan sebagian daripadanya kepada kita dalam dunia ini seperti ketentraman hati, nah itu bisa. Dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati tentram. Ketentraman hati itu adalah pemberian Allah. Sebab wirid kita zikir la ilaha illallah itu. Balasan yang sebujurnya, yang sekumplit, sesempurnanya itu di akhirat. Dalam dunia ini cuma Allah kirim balasannya berupa ketentraman hati. Tambah yakin, tambah ridha kepada Allah, hatinya terang. Nah ini kiriman dari Allah yang disegerakan ke dalam dunia bagi orang-orang yang berwirid atau orang yang punya wirid itu. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa'lam anna al-awrad asarun kabir fi tanwiril qalbi. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, ketahuilah bahwa wirid-wirid itu punya pengaruh yang besar pada menerangi hati. Menerangi hati. Hati yang terang itu macam apa? Penerang hati ya. Apa garang hati yang terang itu? Nah hati yang terang itu adalah hati yang gemar beribadah. Hati yang terang itu hati yang tidak suka kepada duniawi. Itu hati yang terang. Kita banyak penarang hati. Nah pagarang terang hati itu artinya bukan pahapalan, bukan itu maksud terang hati. Terang hati itu artinya adalah bahwa hati yang terang itu dia akan gemar kepada ibadah, dia akan gemar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda hati yang terang. Kalau hati yang gelap, nah itu sukanya kepada dunia, sukanya kepada menunaikan syahwat-syahwat dirinya, itu hati yang gelap. Nah wirid itu, wirid misal kita mewiridkan witir tadi, mewiridkan sembahyang duha, mewiridkan membaca beberapa surah Al-Quran, mewiridkan ratib sore pagi. Nah itu punya pengaruh yang besar pada menerangi hati kita. Jadi wirid itu bisa menyebabkan kita ini makin cinta kepada Allah,
Wirid itu bisa menyebabkan kita makin suka kepada berbuat kebaikan. Wa dhabtil jawarih, dan wirid itu punya pengaruh yang besar pada menjaga anggota tubuh, jangan sampai melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan orang-orang wali dahulu, bila mana dihidangkan kepada mereka makanan yang haram, maka tangan mereka itu bergetar, sehingga kada bisa memegang makanan yang haram. Ini pengaruh dari wirid. Pengaruh dari wirid. Bila mana dihidangkan kepadanya makanan-makanan yang haram, kada ada syahwatnya makan, kada beliur lawan makanan itu. Nah, ini pengaruh dari wirid. Nah, dhabtin nafsi, menjaga diri. Walakin la yazharu, tetapi tidak nampak pengaruhnya itu illa indal muwadzabah wa takrar, kecuali ketika berkekalan. Harus di wirid itu bertahun-tahun sudah. Wirid itu bukan hanya seminggu kelihatan hasilnya. Ini sudah berulang-ulang, sudah dikekali, sudah 40 hari, 120 hari, 5 bulan, 6 bulan terus. Nah, kelihatan tuh. Kelihatan pengaruh wirid itu, kelihatan. Mengapa kadang kita amalkan nih? Kalau bujur-bujur diamalkan ada pengaruhnya, asal tadi sesuai dengan apa yang ditentukan waktunya, jumlahnya, dan terus menerus. Walakin la yadhharu illa indal muwadzabah wa takrar wa fi'li kulli wirdin minha bi waqtin yakhussuh. Tetapi pengaruh yang besar daripada wirid itu tidak nampak di dalam hatinya, tidak nampak pada anggotanya, kecuali ketika dikekali dan diulang-ulang dan memperbuatnya tiap-tiap wirid itu pada waktu yang dikhususkannya. Nah, yang kedua itu yang kita ambil dari hikmah ke-109 tadi. Yang ketiga, al-wirdu ahaqqu ayya'taniya bihil abdu minal warid. Wirid ini lebih utama kita perhatikan. Wirid ini lebih utama kita perbuat dibanding kita menghendaki warid. Ini kita berwirid, berpikir hendak balasannya jauh wirid nih. Nah, membaca ini pindah ada perubahan-perubahan lagi. Nah, baca ini pindah ada tarang-tarang lagi hati. Baca ini pindah ada apa-apanya. Nah, itu kada perlu dipikirkan, itu ngarannya warid. Warid itu jangan dihiraukan. Nang penting kita urus wirid. Nang penting kita biriskan wirid kita. Jangan kita memikirkan warid yang dari Allah itu jangan. Kan berzikir tentram hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir hati pindah ada tentram juga. Nah, jangan dipikirkan kada tentramnya itu, yang kita pikirkan teruskan wirid ini. Jangan memikirkan yang warid dari Allah itu. Al-wirdu ahaqqu ayya'taniya bihil abdu minal warid. Wirid itu lebih berhak bahwa memperhatikan, mengutamakan dengannya oleh seorang hamba daripada warid itu. Nah, kenapa alasannya? Wirid itu lebih utama yang kita pikirkan. Bukan warid, bukan balasan dari Allah itu. Li'annal wirda la yakhluqu wujuduh. Wirid itu kada ada gantinya. Bila kita hari ini kada berwirid, hilang. Kada kau diganti lagi. Bang kena isok di kalda, isok itu wirid isok juga. Karena isok itu ada punya bacaan juga. Nah, jadi wirid ini kalau hilang hari ini itu sudah hilang. Walaupun kita qadha, walaupun kita bayar, tetap
kada sama lawan nang semestinya. Kita membaca Quran habis maghrib biasanya 4 surah, biasa itu jadi wirid. Kenapa kesibukan kada baca nih? Nah itu hilang dah, atau kau diganti lagi. Karena Imba Isa dibayari kada sama lagi, kada sama lagi. Nah jadi maka itu lebih baik kita memperhatikan wirid daripada memikirkan warid, memikirkan yang balasan Allah itu. Lebih baik mengurus wirid kita supaya teratur. Nah yang kedua alasannya kenapa wirid itu lebih utama kita perhatikan, wali annallah talibuhu min, karena Allah menuntut kita untuk berwirid itu. Nah, kita berwirid ini tuntutan Allah, sedangkan menjaga tuntutan Allah itu lebih utama daripada memikirkan tuntutan kita berupa balasan daripada wirid tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian kecil, bagian yang sedikit dari hikmah yang ke-109 ini. Nah yang penting bahwa kita hendaknya ada punya wirid dalam hidup kita ini, yang mana wirid itu nantinya akan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam diri kita menuju kebaikan, dan akhirnya kita akan mendapatkan yang disebut dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.